Bismillahirrahmanirrahim. Halo, apa kabarnya? Semoga Anda semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dimanapun Anda berada. Selamat datang di Tanto Jalan-Jalan. Di video kali ini, saya akan mengajak kalian menyusuri Jalan Pantura. Jalan legendaris yang membentang dari barat sampai timur Pulau Jawa. Kita akan melihat pemandangan alam yang indah, mengetahui sejarah jalan ini, dan melintasi salah satu hutan yang terkenal di Jawa Timur, yaitu Alas Baluran. Siap-siap ya. Anggap saja ini sebuah traveling untuk mencari tempat lain, kehidupan lain, dan jiwa lain. Itulah yang menjadi inspirasi saya untuk melakukan perjalanan ini. Saya ingin melihat keindahan Indonesia dari sudut pandang yang berbeda, yaitu dari dalam kabin truk yang saya kendarai ini. Saya ingin merasakan sensasi berkendara di jalan raya yang penuh tantangan ini, sekaligus menikmati panorama alam yang mempesona. Jalan yang kita lalui ini adalah Jalan Pantura. Jalan Pantura atau Jalan Pantai Utara adalah jalan nasional rute 1 yang memiliki panjang sekitar 1.300 km. Jalan ini melewati 5 provinsi, yakni Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Jalan ini juga dikenal sebagai Jalan Raya Pos atau Jalan Dendels, karena jalan ini dibangun pada masa penjajahan Belanda oleh Gubernur Jenderal Herman Willem Dendels pada tahun 1809. Nah, tujuan pembangunan jalan ini adalah memperlancar distribusi kebutuhan dan pertahanan Belanda di sepanjang Pulau Jawa. Namun, jalan ini tidak dibangun dengan mudah. Dendels menggunakan sistem kerja paksa yang menelan banyak korban jiwa dari rakyat Jawa. Banyak pekerja yang meninggal karena kelelahan, kelaparan, penyakit, atau hukuman. Salah satu tempat yang menjadi saksi bisu kekejaman Dendels adalah Jurang Tangis, sebuah jurang di Alas Baluran yang konon menjadi tempat pembuangan mayat-mayat korban kerja paksa. Dan sekarang kita sudah memasuki jalur jalan Alas Baluran, guys. Alas Baluran ini adalah hutan lindung yang menjadi bagian dari Taman Nasional Baluran di Banyu Putih, Situbondo. Hutan ini memiliki luas sekitar 25.000 hektar dan merupakan habitat berbagai jenis flora dan fauna. Nah, di sini guys, kita bisa melihat savana, hutan mangrove, hutan musim, dan hutan pantai. Kita juga bisa melihat berbagai macam satwa seperti banteng, rusa, kerbau, kera, burung, dan bahkan kucing hutan atau macan, guys. Nah, Alas Baluran ini sering disebut sebagai Afrika Van Java Indonesia karena pemandangannya yang mirip dengan benua Afrika di saat musim kemarau, seperti yang Anda lihat ini ya guys ya. Ini banyak sekali pohon yang kering, pohon jati yang pada rontok di kanan kiri kita ini. Nah, namun guys, Alas Baluran juga menyimpan kisah mistis yang membuat bulu kuduk berdiri. Banyak cerita yang beredar di masyarakat tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh orang-orang yang melewati hutan ini. Misalnya, saya pernah mendengar cerita itu ada suara anak kecil yang meminta berhenti di tengah hutan. Ada penampakan sosok wanita berambut panjang, atau ada siluman kera yang mengganggu pengendara. Ada juga aturan tidak tertulis yang harus diikuti oleh orang-orang yang melewati hutan ini, seperti tidak boleh lewat saat maghrib, tidak boleh berisik, tidak boleh mengambil barang-barang di hutan, dan tidak boleh menghina atau menantang penunggu hutan. Ya,
Saya sendiri merasa percaya dan tidak percaya dengan cerita-cerita mistis ini. Tetapi saya tetap menghormati guys, menghormati adat dan kepercayaan masyarakat setempat. Di saat melewati seperti ini, saya berusaha untuk berhati-hati dan berdoa saat melewati hutan ini guys. Saya juga tidak lupa untuk menikmati keindahan alam, itu yang utama. Menikmati keindahan alam yang ada di sekitar saya. Saya merasa bersyukur bisa melihat ciptaan Tuhan yang luar biasa ini. Setelah melewati alas baluran, saya akhirnya sampai di tempat tujuan saya, yaitu di Banyuwangi. Nah, di sini saya akan beristirahat sejenak sebelum saya melanjutkan perjalanan saya ke Bali. Saya terus terang merasa puas dan senang guys dengan perjalanan saya kali ini. Saya merasa mendapatkan pengalaman yang berharga dan bermanfaat. Saya juga merasa lebih mengenal Indonesia dari sisi yang berbeda. Perjalanan yang seperti ilmu yang lebih besar dan lebih serius membawa kita kembali ke diri kita sendiri. Saya berharap kalian juga merasakan hal yang sama seperti saya. Saya berharap kalian juga bisa menjelajahi Indonesia dengan cara kalian sendiri. Saya berharap kalian juga bisa mencintai Indonesia dengan sepenuh hati. Terima kasih ya guys, sudah menonton video dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel Tanpa Jalan-Jalan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam petualang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.